Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna'i tulab wa banati talibat, anak-anakku, ini Ustaz akan menyampaikan pelajaran usul fiqh khusus untuk kelas 5B putra dan putri. Nah, mengingat kita tidak mungkin belajar langsung seperti biasa karena ada wabah yang sedang kita hadapi, maka kita akan mempelajarinya dengan cara video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sabab an bahasna al-qa'idatal ula fil amr wa kadzalika sabab an syarahna an-nasiqatal amri qad tusta'malu fi awjuhin ukhra ghairil wujuh. Wal qa'idah allati nadrusuha al-yawm hiya al-qa'idatu tsaniyah fil amr. Kaidah yang akan kita pelajari kali ini ialah kaidah yang kedua di dalam amr. Kaidah yang kedua ini yang dipegang oleh jumhurul ulama ialah al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Perintah itu pada dasarnya tidak menuntut takrar, tidak menuntut perulang-ulangan, atau tidak menuntut bahwa perbuatan yang diperintahkan itu harus dilakukan berulang kali. Di antara contohnya, qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim atimmul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah sittun wa tis'un. Lakukanlah dengan sempurna ibadah haji dan umrah karena Allah. Karena itu maka ibadah haji itu cukup dilakukan, ibadah haji dan umrah itu cukup dilakukan satu kali saja. Jadi yang wajib hanyalah satu kali. Kalau orang kemudian melakukannya 2-3 kali atau berulang kali, maka yang kedua dan yang seterusnya itu bukanlah wajib. Sekali lagi, kaidah ini ialah kaidah yang dipegang oleh jumhurul ulama. Waqtarahul hanafiyatu wal amidi. Dan kaidah ini dipilih oleh para pengikut Imam Hanafi dan juga Imam Al-Amidi. Qala as-Subki wa arahu ra'ya aktsari ashabina yakni asy-Syafi'iyah. Imam As-Subki berkata, dan aku melihatnya itu adalah pendapat kebanyakan sahabat-sahabat kami, yakni asy-Syafi'iyah, yaitu pengikut Imam Syafi'i. Waqtarahul Mu'tazilah, dan pendapat ini juga dipilih oleh kaum Mu'tazilah. Qalu jami'an illa annahu la yumkinu tahsilul ma'muri bihi bi aqalli min marratin fasaratil marratu min daruriyatil ityani bil ma'muri bihi. Mereka semua mengatakan bahwasanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang diperintahkan itu dihasilkan atau dilaksanakan dengan kurang dari satu kali. Fasaratil marratu min daruriyatil ityani bil ma'muri bihi, maka satu kali itu merupakan sesuatu dari hal
hal yang penting untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. La annal amro yadullu alaiha bidzatih, bukan bahwasanya perintah itu sendiri menunjukkan satu kali. Jadi mereka, para ulama yang tadi kita sebut dengan jumhur ulama, yang berpegang dengan kaidah al-aslu fil amri la yaqtadi takrar, mereka mengatakan bahwa perbuatan yang diperintahkan itu tidaklah mungkin dihasilkan dengan kurang dari satu kali. Karena itu maka satu kali itu merupakan sesuatu dari bagian yang penting untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Jadi perintah itu sendiri tidak menunjukkan satu kali. Baik, kita lanjutkan ke pendapat yang lain. Ada pendapat yang berbeda dengan pendapat ini. Jadi ini merupakan pendapat yang kedua. Wa qala jama'atun al-aslu fil amri yaqtadi takrara muddatal umri ma'al imkan. Sekali lagi, wa qala jama'atun al-aslu fil amri yaqtadi takrara muddatal umri ma'al imkan. Wa bihi qala Abu Ishaq Asy-Syairazi wal Ustad Abu Ishaq Al-Isfaranabi wa jama'atun minal fuqaha wal mutakallimi. Jadi ada kelompok yang berbeda pendapat, sehingga ini merupakan pendapat yang kedua. Mereka mengatakan al-aslu fil amri yaqtadi takrar. Perintah itu pada dasarnya menuntut takrar. Muddatal umri ma'al imkan, sepanjang umur disertai adanya imkan, kesanggupan. Sehingga kalau tadi kita sudah contohkan ibadah haji dan umroh, maka menurut pendapat yang kedua, ibadah haji itu harus dilakukan berulang kali selama umur masih ada dan selama ada kesanggupan untuk melakukannya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi orang kalau sudah melakukan ibadah haji satu kali saja, maka kewajibannya sudah gugur. Sehingga kalau melakukan dua kali, maka yang kedua bukanlah wajib, itu adalah sunnah. Kemudian apa alasan dari masing-masing golongan tadi? Wahtajjal awwaluna bi itsbaqi ahlil arabiyyah. Al-awwalun, golongan yang pertama atau jumhur ulama tadi beralasan dengan penerapan ahli bahasa Arab. Jadi alasan yang digunakan oleh golongan yang pertama ialah dari segi bahasa. Ala anna hay'atal amri la dalalata laha illa ala talabi fi khususi zaman. Bahwasanya hayatul amri, bentuk perintah, tidaklah menunjukkan kecuali menunjukkan talab, menunjukkan tuntutan, fi khususi zaman, pada zaman yang khusus, yaitu istiqbal. Jadi menurut golongan yang pertama, bahwa bentuk perintah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama ialah hayatul amri. Jadi sighatul amri itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah hayatul amri. Nah, hayatul amrinya tidaklah menunjukkan kecuali menunjukkan tuntutan pada waktu yang khusus, yaitu yang akan datang, yang ketika perintah itu turun, perbuatannya belum dilakukan. Wa khususul matlub min qiyamin wa qu'udin wa ghairihima innama huwal minal maddah. Dan yang dituntut secara khusus
berupa qiyam kalau perintahnya qum, wa qu'ud dan duduk kalau perintahnya uq'ud, wa ghairihima dan selain keduanya, innama huwa minal madda, bahwasanya itu dari maddah, dari maksud yang dikandung dalam suatu amr. Jadi sekali lagi, alasan yang digunakan oleh golongan yang pertama ialah dari segi bahasa. Bahwasanya sighatul amri itu terdiri dari dua hal. Yang pertama ialah hayatul amri. Dan hayatul amrinya tidaklah menunjukkan kecuali menunjukkan tuntutan pada waktu yang khusus, yaitu yang akan datang. Kemudian hal yang kedua yang terkandung di dalam amr adalah al-maddah. Nah, maddah yang dikandung dalam suatu amr itu tergantung kepada amrnya. Jadi kalau amrnya qum, maka maddah yang dikandung di dalam amr tadi adalah qiyam. Kalau uq'ud misalnya, maka maddah yang dikandung di dalam amr tadi adalah qu'ud. Wala dalalata laha illa ala mujarradil fi'li. Dan tidaklah menunjukkan kecuali hanya menunjukkan suatu perbuatan. Fahasala min majmu'il hay'ati wal maddati, maka dihasilkan dari gabungan hay'ah dan maddah. Tadi kan sudah kita katakan bahwa amr itu terdiri dari hay'ah dan maddah. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, maka yang ditunjukkan annatama mamadlulis sighah, bahwasanya yang ditunjukkan oleh sighatul amri secara sempurna huwa talabul fi'li faqat, adalah tuntutan melakukan perbuatan saja. Wa huwa yahsulu bil marrah, dan itu dihasilkan dengan satu kali. Wal aslu bara'atud dhimmati amma zada. Dan pada dasarnya manusia itu bebas dari tuntutan yang selebihnya. Manusia itu bebas dari sesuatu yang tidak dituntut. Nah, kemudian apa alasan dari golongan yang kedua yang mengatakan bahwasanya al-aslu fil amri tadi takrar. Wahtajjal qailuna bitakrari, dan mereka orang-orang yang berpendapat takrar, maksudnya yang mengatakan al-aslu fil amriyat tadi takrar, beralasan annahu takarraral matlubu fin nahyi, bahwasanya yang dituntut di dalam nahi, ingat di dalam nahi itu berulang-ulang. Fa'ammal azmana, maka mencakup semua zaman. Fawajabat takraru fil amri, maka wajib pula takrar di dalam nahi. Li'annahuma talabun, karena keduanya, maksudnya amr dan nahi itu merupakan talab. Amr adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna, dan nahi ialah talabut tarki minal a'la ilal adna. Jadi kedua-duanya merupakan talab. Itu artinya bahwasanya alasan yang digunakan oleh golongan yang kedua ialah mengkiaskan amr kepada nahi. Jadi kama takarrara al-matlubu fin nahi fatakarrara al-matlubu fil amri. Jadi sebagaimana yang dituntut di dalam nahi itu berulang-ulang, maka berulang-ulang pula yang dituntut di dalam
amr. Ilahnya apa? Ilahnya adalah li'annahuma talabun. Nah, alasan yang digunakan oleh golongan yang kedua ini dibantah atau dijawab. Uji babil farqi bainahuma, dijawab bil farqi bainahuma, antara keduanya berbeda. Li'annan nahya li talabit tarki wala yatahaqqaqu illa bitarki fi kullil awqat. Karena nahi itu adalah untuk tuntutan meninggalkan perbuatan. Wala yatahaqqaqu illa bitarki fi kullil awqat. Dan meninggalkan perbuatan itu tidaklah terwujud kecuali dengan meninggalkannya sepanjang waktu. Wal amru li talabil ityani bil fi'li. Sedangkan amr adalah untuk tuntutan melakukan perbuatan. Wa huwa yatahaqqaqu biwujudihi marra. Dan melakukan perbuatan itu terwujud atau terbukti dengan adanya perbuatan itu satu kali. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda itu hukumnya tidak sah. Hukumnya batal. Wal qiyasu ma'al fariqi batilun. Kias dengan sesuatu yang berbeda itu hukumnya batal. Nah, sebetulnya pembahasan tentang kaidah ini masih ada lanjutannya, tetapi ini insya Allah akan kita jelaskan pada pelajaran berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bisa dipahami. Insya Allah kalau kalian membaca apa yang ada dalam kitab ini berulang-ulang, ingat ini ada di halaman 18 dari kitab Al-Bayan. Jadi kalau kalian membacanya secara berulang-ulang, insya Allah akan paham. Mari kita tutup dulu pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.